yang penting. Sholawat bisa mengangkat kemiskinan. Orang yang punya punya tulisan di masa lalu kefakiran, kemiskinan macam apapun, dengan bersolawat linafil fakri, menghapus kemiskinan dia. Maka ketika kesulitan itu tidak bisa kita atasi dengan pikiran dan ikhtiar kita, ada solawat yang bisa mengatasi itu. Selama kita punya keyakinan, selama kita punya keimanan, selama hati kita menghadirkan Rasulullah SAW, kemudian disampaikan dengan lafaz oleh lisan kita, ditambah perintah-perintah Rasulullah SAW, maka harapannya kefakiran nggak bakal ada, akan terhapus oleh solawat itu. Annahu sababun li syafa'ati sallallahu alaihi wasallam idza qarana bi su'alil wasilah. Yang seperti tadi. Ini melafalkan solawat, munajatnya ada di dalam hati. Sababun, sebab syafaatnya dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qarana bi su'alin, ketika diikutkan dengan kita punya permintaan. Kalau minta sesuatu maka diikutkan dengan solawat. Sebagai apa? Solawatnya sebagai wasilah. Ada yang berpendapat doa kita tidak cepat terkabul karena banyaknya kesalahan. Maka hapus dulu salahnya sampai ke titik nol. Jadi ketika sudah titik nol, kebaikan-kebaikan itu akan menyusul dengan apa yang kita lakukan. Itu. Maka sholawat ini melipat gandakan kebaikannya berlipat ganda, kemudian kesalahan di masa lalu dilipat gandakan, terhapus. Berarti ketika orang melakukan ini terus menerus seiring perjalannya waktu menjadi manusia yang ideal sesuai dengan keinginannya, dan itu intinya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diyakini. Jangan sedikit-dikit lemes, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit sempit hati, dikit-dikit sempit pikiran. Maka ketika sempit, lebarkan dengan berzikir, salah satunya dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya sababun li ghufrani dzunub. Sholawat menjadi sebab diampuni dosa-dosa kita. Jadi orang yang sering bersolawat itu menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni. Annahu sababun li kifayatillah al-'abd ma ahammahu. Allah akan mencukupkan, Allah akan memenuhi kepentinganmu. Apa yang menjadi kepentingan setiap orang pasti akan berbeda. Kepentingan setiap orang satu dan lainnya. Perempuan yang satu dengan yang lainnya, pria yang satu dengan yang akan berbeda-beda. Kepentingan hanya tahu, dia yang tahu. Allah akan memenuhi itu. Maka sholawat banyak betul faedahnya. Maka jangan kesampingkan itu. Selanjutnya, annahu sababun liqurbil 'abdi minhu sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Jadi dengan orang bersolawat, kita pengen diakui kedekatan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi kita terlepas dari siksaan pada hari kiamat. Ada siksaan dunia, ada siksaan ketika sakaratul maut, ada siksaan ketika di alam barzah, ada siksaan ketika mau terjadinya hari kiamat, ada siksaan proses hari kiamat, ada siksaan setelah hari kiamat, ada siksaan waktu sirat, ada siksaan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selama kita terus-menerus bersolawat, meskipun kita belum tahu Rasulullah itu seperti apa, perawakannya seperti apa, yang pastinya sangat ganteng. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf kalah dengan ketampanan Rasulullah SAW. Kenapa tahu? Itu kejadian waktu Isra Mi'raj. Jadi ketika Rasulullah Isra wal Mi'raj bertemu Yusuf, kata Yusuf itu berkata, ini orang yang dipakai separuh kegantengannya. Saya melihat Rasulullah ini separuh kegantengan, saya sudah kalah. Apalagi Rasulullah memakai full kegantengan. Maka Nabi Yusuf pasti kalah telak. Kita belum tahu Rasulullah itu seperti apa, tapi dianjurkan oleh Allah bersolawat kepada Rasulullah. Siapa tahu kita mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi Rasulullah itu sudah pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah pasti, nggak ada makhluk yang bisa menyerupai Rasulullah. Bahkan jin dan setan tidak bisa menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, annahu taqumu maqama shadaqati lidil usrah. Jadi orang yang bersolawat itu kayak orang bersedekah. Kalau punya kesulitan, kalau punya keruwetan, maka sedekahnya. Kalau tidak punya uang dengan
bersolawat. Lidil usroti, bagi orang-orang yang dalam kesulitan. Jadi solawat itu sedekahnya orang-orang yang dalam kesulitan. Annaha sababun liqada'il hawaij. Liqada'il hawaij. Menjadi sebab terpenuhinya keperluan kita, hajat kita. Itu dengan bersolawat. Annaha sababun li sholatil 'alal musalli. Ini kita bersolawat, Allah menyebabkan Allah itu memberi kebaikan bersolawat juga kepada kita. Wa sholati malaikatihi alaihi, dan juga solawatnya para malaikat. Annaha zakatan lil musalli wa taharatun lahu. Orang yang bersolawat itu sama aja dia membersihkan dirinya. Karena seperti zakat, yang tadi seperti sedekah. Ada juga yang seperti zakat. Zakat itu artinya pembersihan, mensucikan. Orang yang mengeluarkan zakat itu namanya al-muzakki. Orang yang menerima zakat namanya al-mustahiq, yang berhak. Berzakat berarti mensucikan diri. Orang yang suka bersolawat berarti dia sudah mentoharohkan, mensucikan dirinya sendiri. Maka orang yang sering bersolawat bisa dipastikan dia bersih. Dan akan terpancar di wajah-wajah mereka yang ahli solawat. Selanjutnya, annaha sababun litabsyiril abdi bil jannati qabla mautih. Maka orang yang bersolawat dia diberi kabar gembira. Jadi, kalau mau mati, kalau mau meninggal, sakaratul maut, dia sudah diiming-imingi kenikmatan. Sampai seperti itunya kita hanya melafalkan saja. Hanya melafalkan, kita nitip nih. Kondisi saya sudah kalau melihat yang lalu luar biasa jeleknya. Maka sekarang di titik ini, saat ini juga saya cukup bersolawat sembari kita melakukan apa yang diperintah Rasulullah SAW. Dan menjauhi yang dilarang Rasulullah SAW. Sedikit demi sedikit, bertahap. Karena kita apa? Kita ingin diakui oleh Rasulullah SAW. Maka sholawat sebenarnya mempermudah kehidupan kita. Maka sebagai sebab litabsyir, sebagai kabar gembira, yaitu apa? Tentang surga. Ketika qabla mauti, ketika kita dalam sakaratul maut. Selanjutnya, annaha sababun linnajati min ahwali yaumil qiyamah. Jadi juga penyebab luar biasanya hari kiamat, ketakutan yang ada di dalam hari kiamat, solawat kita yang menjadi senjata. Maka ketika kita sering bersolawat, senjatanya ada di solawat yang kita lantunkan waktu di dunia. Maka ketakutan pada hari kiamat akan hapus gara-gara kita sering bersolawat kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, annaha sababun liraddin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musalli wal musallim alaihi. Orang yang bersolawat pasti Rasulullah terima. Orang yang bersolawat dan bersalam pasti Rasulullah terima salam dan solawatnya. Mau bagaimanapun juga pasti diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ada keraguan. Annaha sababun litibil majlis wa ala ya'ud hasratan ala hal yaumil qiyamah. Di dalam perkumpulan ini, yang mewangikan, yang menyerbakan, yang bikin suatu perkumpulan itu semerbak dan baik dan bermanfaat gara-gara satu, yaitu sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka awal, di pertengahan sampai di akhir majelis di perkumpulan, lebih baik kita mengawalinya dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Itu. Selanjutnya, sababun linafyil fakri. Nah, ini yang penting. Sholawat bisa mengangkat kemiskinan. Orang yang punya tulisan sampai dalam keadaan apapun di masa lalu, kefakiran, kemiskinan macam apapun, dengan bersolawat linafyil fakri, menghapus kemiskinan dia. Maka ketika kesulitan itu tidak bisa kita atasi dengan pikiran dan ikhtiar kita, ada solawat yang bisa mengatasi itu. Selama kita punya keyakinan, selama kita punya keimanan, selama kita pikiran dan hati kita menghadirkan Rasulullah SAW, kemudian disampaikan dengan lafaz oleh lisan kita, ditambah perintah-perintah Rasulullah SAW, maka harapannya kefakiran nggak bakal ada, akan terhapus oleh solawat itu. Maka di sini sababun linafyil fakri, solawat penyebab agar kemiskinan terhapus. Saya kira yang di sini sudah orang kaya semua, nggak ada yang miskin ya, sini semua yang kaya. Maka perlu keberkahan. Kalau sudah kaya, kalau sudah kelebihan, maka yang dibutuhkan adalah keberkahan.
Orang yang berkah, orang yang meraup rizki yang berkah, paling turunnya ke rizki halal. Tapi kalau hidupnya masih belum berkah, kasabnya, mata pencaharinya belum berkah, dari halal ditakutkan turun ke haram. Maka kalau sudah hidupnya mabruk, blessed, itu sudah paling enggak, yang paling rendah dia akan halal. Mungkin yang halal tetap kita akan milih-milih mana yang berkah, mana yang tidak. Maka kemungkinan ke haram itu sangat jauh. Maka itulah hikmah orang yang hidupnya mabruk. Mabruk itu diberkati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini cari dengan sholawat. Jangan berputus asa dengan masa lalu kita yang kelam, dengan kesulitan yang kita hadapi saat ini. Maka dengan bersolawat saja, meskipun Anda belum tahu Rasulullah SAW, belum tahu hadis, belum tahu ajaran agama secara sempurna, paling tidak mencintai Rasulullah dengan sholawat itu juga bagian kita ingin diakui Rasulullah SAW. Ini yang menjadi penyebab sholawat terhapus dari kemiskinan. Linafyil fakri, menghapus kemiskinan. Innahu tanfi anil abdi ismul bukhli. Nah, kemudian bersolawat akan dihapus dari hamba yang kikir, yang pelit. Jadi orang yang bersolawat itu orangnya dermawan. Apalagi orangnya mabruk. Kehidupannya mabruk. Pasti yang namanya mabruk semuanya keluarganya akan mabruk. Maka akan terhindar dari kepelitan, sifat bakhil, sifat kikir. Idza shalla alaihi inda dzikrihi, ketika bersolawat dalam mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, faidah solawat antar miya sahibah ala tariqil jannah. Jadi menempatkan orang yang bersalawat itu ke jalan yang surga. Surga bukan surga hanya surga yang di sana saja. Surga ketika hidup, surga ketika sakaratul maut. Jadi orang yang surganya sakaratul maut itu sudah diperlihatkan surga, maka dia akan mati dengan tenang, radiyatan mardiyah, dengan penuh keridhaan. Maka orang yang bersalawat itu orang yang melakukan solawat tarmi tariqul jannah, tarmi sahibuha ala tariqul jannah, menempatkan orang yang bersolawat itu ke jalan yang surga, jalan kenikmatan. Selanjutnya, annaha tunji min natanil majlis alladzi la yudhkaru fihi Allah wa rasuluhu wa yahmadu yuthna alaihi wa yusolli ala rasuli. Maka salawat itu dia itu memberkahi perkumpulan apa saja, maksudnya perkumpulan yang baik ya, perkumpulan yang halal. Jadi keburukan nama baik perkumpulan itu akan bersih gara-gara salawat. Rasulullah yang membantu dengan syafaatnya membersihkan, mewangikan, mensemerbakkan perkumpulan itu. Jadi tunji min natalil majlis, dia menyelamatkan dari bau busuknya perkumpulan. Misalkan banyak karena dia itu difitnah, dia akan tetap baik. Misalkan dia berbuat baik kemudian dibenci, dibully atau apa misalkan dibuat buruk, pasti akan bersih. Rasulullah yang membantu. Rasulullah maksudnya membantu itu memberhentikan dia agar tidak memberikan hal negatif kepada majelis itu, kepada perkumpulan itu, kepada kelompok itu. Maka orang yang mendawamkan sholawat itulah menjadi tameng, menjadi perisai dia, agar sampai keburukan jangan menimpa dia. Ini tunji min natalil majlis alladzi la yudhkaru fihi Allah wa rasuluh. Jadi majelis yang enggak di dalamnya itu ada zikir kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya anu sababun litamamil ka'allati ubtidia bihamdillah wa sholati ala rasul. Segala perkataan, segala perbuatan kita, segala pembicaraan kita, maka mulailah dengan sholawat. Kalau kita lupa, kalau kita kurang tepat untuk berbicara, sholawat itu yang membantu kita. Kalau mungkin perkataan kita menyakiti hati orang tanpa kita sengaja, sholawat itu yang membantu agar orang tidak begitu sakit menerima perkataan kita. Kalaupun sakit, dia mudah memaafkan kita. Maka litamamil kalam, menyempurnakan perkataan agar tidak terpeleset, agar tidak salah kita berbicara akhirnya menyinggung orang lain. Tapi kalau menasihati memang harus yang dikatakan yang benar, kalau yang salah. Maka di pasal ini sholawat itu litamamil kalam, untuk menyempurnakan pembicaraan. Kemudian selanjutnya ayyukhrija bil abdu anil jafa. Jadi kalau punya anak yang bandel, yang susah diatur,
anak yang susah diatur, rewel gitu. Itu makanya dia itu mengeluarkan jafa. Jadi ketika selalu dilafalkan sholawat, jadi dilus-elus saja. Atau dalam kondisi dia tidur, maka sambungkan. Jadi lisan ini membaca sholawat, hati dan pikiran sambungkan ke dia sambil dipegang. Maka kerutan, kebandelan itu akan keluar sedikit demi sedikit. Maka yakhruju bihal abdu anil jafa, siapa saja, mau anak kecil, mau orang yang dewasa, kalau dia punya pekerti yang susah diatur, maka lakukan dengan sholawat. Nah, kalau dia susah dalam kondisi sadar, maka lakukan dalam kondisi tidur atau dipegang Itu yang dilakukan oleh kakek saya biasanya kalau sakit atau dia biasanya gitu. Jadi memegang tangan saya atau jidat saya sambil bersolawat. Maka dia itu yakhruju bihal abdu, jadi mengeluarkan jafa, kekerasan, orang yang susah diatur, hati yang keras, pikiran keras itu hilang dengan bersolawat. Syukur dia sebelum melakukan itu sholat hajat dulu. Sholat hajat meminta kepada Allah untuk anak saya yang susah diatur. Jadi kalau dia sekolah jangan main-main. Ya sekolah, jangan sampai menyalahgunakan atau inilah. Yang penting bisa terhindar dari hal-hal yang negatif yang tidak kita inginkan. Maka sholawat yakhruju bihal abdu anil jafa, mengeluarkan kekerasan, kebandelan itu. Kemudian anna sababun li buqaila subhanahu wa ta'ala wal hasan lil musalli alaihi baina ahli samai wal ardi li'anna al musalli talibun minallah ayyuthna ala rasuli wa yukrimu wa yushrifu. Maka kalau orang berselawat itu dia itu yang namanya sholawat zatnya, hakikat lafadznya itu sudah baik. Tetapi siapa yang bisa melafalkan sholawat itu yang dikenal Allah orang yang menyampaikan. Siapa yang, jadi ketika ada suara sholawat di mulut seseorang, si fulan, si A, si B, yang paling dikenal dulu itu orang yang melafalkan. Kalau sudah Allah ingat orang itu, maka kemungkinan ketika dia berdoa, maka cepat dikabulkan. Bahkan di kehidupan kita, orang yang banyak ingat kita juga banyak ingat ke dia. Kalau kita butuh apa-apa, pasti diutamakan kan? Begitu juga antara hamba dan pencipta, itu juga sama. Maka yang diperintahkan itu adalah sholawat, maka baca ini agar banyak diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal musalli talibun minallah. Jadi karena orang yang bersolat itu mencari dari Allah. Maka ketika kita melafalkan sholawat itu berarti mencatatkan nama kita di sisi Allah. Berarti orang yang paling diingat Allah. Ketika orang yang diingat Allah di sisinya, maka ketika minta apa-apa, berdoa, bermunajat, maka Allah akan mempercepat doa-doa kita. Maka jangan berputus asa, harapanmu ada di sholawat itu. Kalau sudah pusing, gak ada harapan, pikiran gak ada, ikhtiar kita buntu, maka sholawatlah. Atau gabung di majelis-majelis yang mengagungkan sholawat, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya ana sababun lil barokah. Lil barokati fi datil musalli wa amalihi wa umrihi wa asbabi masolihi. Maka sholawat bisa memberkahi di kehidupan orang yang bersolawat itu, di dalam kehidupannya, di dalam umurnya. Kemudian wa asbabu masoli, menjadi penyebab memperbaiki apa-apa yang tidak dikehendaki dia. Jadi kalau ada yang hancur, dia akan terbangun kembali. Kalau ada yang ruwet, akan mudah kembali. Kalau ada ketidakteraturan, akan rapi kembali. Wa asbabu masolihi, menjadi penyebab-penyebab terbaik menjadi masalah dia. Li'annal musalli da'in rabbah ayyubarika alaihi wa ala alih. Karena orang yang bersolat itu seolah-olah dia meminta keberkahan dari Allah, bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk keluarganya. Wa hadad du'a mustajab. Doa yang seperti ini adalah mustajab, diterima oleh Allah.
Karena apa? Tersambung kepada sholawat. Jadi beda. Orang yang berbeda, orang yang berdoa saja biasa, dibandingkan berdoa disisipkan dengan sholawat, itu akan berbeda. Jadi kemungkinan diterimanya doa kita karena nempelnya kepada sholawat. Sholawatnya siapa? Sholawat kepada Nabi. Kenapa bisa dipercepat? Karena Allah menganjurkan itu. Karena hamba yang paling dicintai Allah siapa lagi kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai disandingkan Allah Muhammad, sampai disuruh bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian ditambah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya anno sababun linaili rahmatillah, yang tadi berkah, sekarang itu sebab agar kita mendapatkan rahmat Allah. Kasih sayang apa saja yang menurut kita yang kita butuhkan, apa saja. Li'anna rahmata imma ma'na sholat kama qala ta'i. Ada yang menyebutkan itu macam-macam. Ada yang menyebutkan segala sesuatu yang menurut kita baik, segala sesuatu yang menjadi keinginan kita. Bahkan Allah memastikan rahmat orang-orang yang bersolawat. Kemudian anna sababun lidawami mahabbati lirrasul wa ziyadatiha wa tad'ufuha. Orang yang bersolat itu bukti nyata bahwa dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terus tikror, melafalkan terus, itu bentuk cintanya. Tetapi kalau sudah berkurang, itu akan berkurang juga. Maka jangan sampai berkurang. Kalaupun kita tidak sempat, jangan berkurang keinginan kita untuk mau bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bersolawat, kita sudah mempopulerkan nama kita di sisi Allah. Karena kita mempopulerkan Nabi Muhammad ketika kita melafalkan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan berhenti, jangan bosan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna sholata alaihi sababun li mahabbati lil abdi. Jadi solawat itu sebagai bentuk cinta Rasulullah kepada hambanya. Maka banyak tentang solawat ini yang tidak kita kesampingkan, tidak kita remehkan. Kalaupun kita masih belum sempat, maka jangan meremehkan. Ketika kita dalam kondisi sempit, maka disempatkan. Ketika kita tidak bisa, dibisakan, dimampukan meskipun kita punya waktu yang sangat sedikit. Kemudian yang selanjutnya, innahu sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbi. Menjadi penyebab hatinya itu lapang, hatinya hidup. Hatinya hidup. Kalau hatinya hidup, maka pikirannya akan lapang. Tapi kalau hatinya sempit, penyakit juga akan datang.